Kalau misalkan saya nggak kepilih, saya kan bukan pengangguran. Tuh, saya orang yang bisa bermanfaat di bidang apapun. Jadi dosen bisa, ngebisnis kopi, skincare, kan, macam-macam. Jadi saya itu hidupnya bermanfaat, nggak harus politik kan. Saya tuh udah selesai dengan diri saya. Cuman kalau masih ada kesempatan memimpin, seluruh ilmu dedikasi saya berikan. Kabarnya ada Cagup stres, muntah-muntah terus tiap hari. Apa karena pesta kemenangan gagal? Pesta kemenangan Ridho di Hotel Sultan, yang semula direncanakan menjadi acara besar, malah berakhir sepi dan memalukan. Petinggi Kim Plus, yang dulu semangat banget merencanakan selebrasi kemenangan malah cabut begitu. Tahu pasangannya bakal kalah, kursi kosong. Kamera dipindah, dan Ridwan Kamil yang tadinya sesumbar bisa menang 1 putaran malah tertekan dan pasrah. Siap menang harus siap kalah katanya. Blunder soal janda dari Ridwan Kamil dan Suswono makin bikin malu. Kampanye yang penuh janji manis berakhir dengan kegagalan pahit. Sementara para petinggi partai yang dulu nyerocos penuh percaya diri, sekarang malah ngumpet dan gak berani muncul di depan publik. Sementara Ridwan Kamil bingung pulang ke Bandung naik apa. Malu sama Boboto. Partai lain gimana? Gue dengar sudah ada partai yang sampai marah banget dan tidak mau sama sekali mendukung Ridwan Kamil. Ya, ada 2 partai sebetulnya yang mestinya dimatikan. Dimatikan benar-benar. Dimatikan. Bahkan mereka punya posko bersama untuk mendukung Pram. Hasil penetapan itu yang nanti akan kita gugat ke MK. Nah, jadi hari ini informasinya tidak akan diumumkan siapa pemenangnya dan lain-lain, apalagi presentasi. Hanya rekapitulasi aja yang akan diumumkan. Presiden RI Prabowo Subianto resmi menandatangani perubahan undang-undang atau UU nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sahabat Henrys? Semoga Sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat atau semangat. Seperti biasa Sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Akhirnya setelah ramai perihal 2 putaran di DKI Jakarta, KPU DKI Jakarta pun sudah memutuskan Pramono Rano menang Pilkada Jakarta 1 putaran. Oke ya, kami akan membacakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Komisi Pemilihan Umum Daerah Khusus Jakarta. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta nomor 210 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2024. Ke-1, penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tertuang dalam formulir model D hasil Prof KWK Gubernur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut. Pasangan calon nomor urut 1 atas nama HM Ridwan Kamil dan Haji Suswono dengan perolehan suara sah sebanyak 1718160. 2. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun SIK MM Mhum dan Dr. Insinyur Erkun Wardana Abioto dengan perolehan suara sah sebanyak 459. Oke, saya ulangi ya. Saya ulang dari awal deh. Ini ada penyebutannya di sini. Menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut.
1. Pasangan calon nomor 1 atas nama HM Ridwan Kamil dan Haji Suswono dengan perolehan suara sah sebanyak 1.718.160. 2. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun, SIK MM Hum dan Dr. Insinyur R. Kunwardana Abioto dengan perolehan suara sah sebanyak 459.230. 3. Pasangan calon nomor urut 3 atas nama Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo, MM dan Haji Rano Karno SIP atau Sidul dengan perolehan suara sah sebanyak 2.183.239. Ketiga, hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum 1 dan diktum kedua ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Minggu tanggal 8 bulan Desember tahun 2024 pukul 16.01 waktu Indonesia bagian Barat. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada 8 Desember 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Wahyudinata, ditandatangani. Sekian yang bisa saya sampaikan. Pengumuman langsung segera kami upload ya ke JDIH KPU Provinsi DKI Jakarta. Selamat untuk Pramono Rano. Tentu sekali lagi ini efek dari last minute dukungan Anies Baswedan ke Pramono Rano. Dan ini tiba-tiba sebelum pengumuman pemenang Pilkada DKI Jakarta, Jokowi ke rumahnya Prabowo. Ada apa? Ya, apakah ada upaya untuk tetap 2 putaran atau ada langkah selanjutnya mengenai Pilkada ini? Presiden RI Prabowo Subianto resmi menandatangani perubahan Undang-Undang atau UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ. Nomenklatur pada pejabat DKI Jakarta kini telah berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta. Perubahan UU ini ditekan oleh Prabowo pada 30 November 2024. Terdapat poin yang berubah dalam revisi tersebut, yaitu perubahan nomenklatur pejabat yang tertulis pada pasal 70A, 70B, 70C, dan 70D. Salah satunya adalah pada pejabat gubernur dan wakil gubernur atau wagub tidak lagi memakai DKI Jakarta. Hasil Pilkada serentak 2024 pun nantinya akan berubah menjadi gubernur dan wagub DKJ. Lalu perubahan 3 nomenklatur lain, yaitu pejabat setingkat DPR, DPRD, dan DPD yang terpilih dari hasil pemilu 2024. Untuk pemindahan ibu kota negara dari DKJ ke Ibu Kota Nusantara atau IKN akan ditetapkan melalui keputusan Presiden atau Kepres. Namun, Kepres pemindahan ibu kota belum dikeluarkan hingga saat ini. Pada pasal 2 dalam perubahan UU tersebut disebutkan keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan kemudian. Jadi efek Anies Baswedan di Pilkada ini menentukan kemenangan Pramono Rano. Itu tidak bisa dipungkiri. Benar nggak sahabat Henris? Jadi Anies Baswedan ini masih punya bargaining yang luar biasa. Dan kalau saya perhatikan memang langkah politik Anies Baswedan seperti di video saya sebelumnya itu memang sungguh membuat ketar-ketir khususnya Mulyono dan kawan-kawan, ya. Terbukti kan PDIP sekarang menjadi oposisi. PDIP dengan lantang terus mengkritisi kebijakan dan juga secara tidak langsung menyerang kekuatan Mulyono. Contohnya saat debat di Sitorus gitu ya, membuat ketar-ketir pengamat gitu ya di ILC. Jadi dari sini seperti yang
saya katakan di video sebelumnya, langkah cerdas Anies Baswedan itu melawan dominasi politik Jokowi itu mulai tampak sekarang. Dengan langkah politik cerdasnya lewat PDIP. Itu Sahabat Hendris, gimana menurut kalian ke depannya? Apakah pertemuan Prabowo dengan Jokowi itu masih memaksakan untuk tetap 2 putaran? Kalau saya melihat sih Prabowo kayaknya tidak akan mau memaksakan untuk tetap 2 putaran karena khawatir masyarakat akan marah. Ini Jakarta, bos, ya kan? Berbeda, masyarakatnya sangat kritis sekali. Belum lagi media itu fokus ke Jakarta. Kalau menurut saya Prabowo mungkin tidak akan memaksakan hal ini, tapi kita nggak tahu gimana nanti ke depannya. Nah, gimana menurut kalian Sahabat Hendris? Oke, itu saja mungkin video kali ini Sahabat Hendris. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.